Di sebuah mansion mewah, Han menggenggam erat tinjunya sebelum masuk ke dalam. Seorang wanita menyambutnya dan memberitahu bahwa wakil presiden sudah datang dan ketua akan segera tiba. Di ruang tamu, saudara tiri Han menyambutnya dengan sarkasme seperti biasa. Han tak menggubris ejekan itu dan langsung bertanya kenapa mereka dipanggil. Saudara tirinya juga tak tahu dan sudah merasa kesal karena dipanggil tanpa penjelasan. Beberapa saat kemudian, ayah mereka, sang ketua masuk. Wanita tadi menyambutnya dan memberitahu bahwa kedua putranya sudah menunggu sambil menyiapkan makanan. Ketua keluarga itu mengangguk dan mengingatkan semua orang agar tidak melewatkan makan demi pekerjaan. Di ruang kerjanya, saudara tiri Han menawarkan untuk mengambil alih sebagian pekerjaan sang ayah, menyatakan bahwa ia sudah menyiapkan dokumen penting dan menyarankan agar mereka menekan para pejabat yang tidak bersahabat. Namun, mendengar itu, sang ketua tiba-tiba mengepalkan tinjunya, memanggil nama anaknya dan melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Sang putra langsung mengerang kesakitan. Ketua keluarga itu memperingatkan, jangan pernah menciptakan hubungan atasan dan bawahan dengan pihak kejaksaan. Tujuan mereka adalah membangun hubungan saling menguntungkan agar bisa mengetahui titik lemah lawan, bukan menjaga harga diri mereka. Jika pihak kejaksaan melakukan sesuatu yang mengancam bisnis mereka, maka kelemahan mereka harus dimanfaatkan untuk melindungi aset keluarga. Ia menegaskan, sebagai pebisnis, anaknya tidak boleh membiarkan emosi pribadi memengaruhi urusan profesional. Han yang menyaksikan adegan itu hanya bisa terdiam, melihat bagaimana ayahnya masih bertindak seperti mesin dingin tanpa emosi. Ketua lalu beralih padanya dan meminta laporan. Han menjelaskan bahwa pabrik sementara kini telah beroperasi dan mereka akan menyelesaikan semua pesanan yang tertunda dalam waktu seminggu. Ia berniat menunjukkan efektivitas obat tersebut, salah satunya dengan menggunakan Sejun sebagai subjek uji coba. Namun, sang ayah hanya menatap tajam. Ia menyatakan bahwa para VIP tidak akan cukup sabar untuk metode seperti itu. Tanpa gentar, Han menawarkan diri untuk menjadi subjek uji coba. Ketua keluarganya terkejut dan mempertanyakan apakah Han telah melepaskan seluruh keyakinannya. Tapi Han menjawab dengan tegas bahwa dunia terlalu kompetitif dan sekarang waktunya untuk mengakhiri semuanya. Ketua kembali bertanya, adakah rencana lain? Namun Han menjawab singkat, tak ada, karena saat ini ia hanya perlu bertindak. Ketua keluarga menatap Han dan menyatakan bahwa seandainya Han menyadari semua ini lebih awal, ibunya pasti akan merasa tenang di surga. Namun ia segera menyadari bahwa ucapannya mulai terdengar seperti omong kosong. Saudara tiri Han berdiri dari kursi dengan emosi meledak-ledak, menyebut bahwa semua yang dikatakan Han hanyalah kebohongan. Ia menuduh Han bahkan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di bawahnya. Ketua keluarga meminta penjelasan lebih lanjut dan Han yang tampak bingung mengakui bahwa Kim telah menyuruh seseorang untuk menyuntikkan obat pada Sejun. Han terkejut, bertanya ulang, apakah Kim benar-benar telah melakukannya tanpa sepengetahuannya? Karena Han terlalu lambat bertindak, Kim sudah mengambil langkah sendiri. Han langsung meminta maaf pada sang ayah, berjanji akan menyelidiki hal ini dan segera melapor. Ia juga meminta izin untuk tidak ikut makan dan pamit lebih dulu. Saudara tirinya mencibir, menyebut Han sebagai pria naif yang tak mengerti medan permainan yang sebenarnya. Di sisi lain, Han mulai menyadari bahwa Kim yang selama ini tampak sebagai pengikut setia ternyata adalah parasit yang berniat menjatuhkannya dari dalam. Begitu Han tiba di kantornya, ia menemukan Kim sedang bersantai di sofa seperti tak terjadi apa-apa. Tanpa basa-basi, Han menendang wajah Kim dengan keras. Ia menatap tajam dan mengingatkan bahwa Kim bukan manusia, melainkan anjingnya. Ia memerintahkan Kim untuk patuh, menunggu saat diperintah, dan tidak bertindak tanpa izin. Kim mencoba membela diri, berpura-pura tidak tahu apa yang Han bicarakan. Tapi Han mendesaknya lagi, menuntut penjelasan apakah benar Kim telah menyuntikkan obat ke Sejun. Kim akhirnya mengerti alasan kemarahan Han dan berargumen bahwa tak akan seru jika Sejun tampil mengecewakan dalam pertandingan. Menurutnya sudah tugasnya untuk mengurus atlet. Han semakin marah menyadari bahwa tindakan Kim sudah menyimpang dari instruksi awal. Namun Kim tampak lebih tertarik pada pengakuan dari ketua dan wakil ketua keluarga. Saat Han mulai melayangkan pukulan, Kim malah membandingkan aura Han dengan ayah dan saudara tirinya yang juga buas dan berbahaya. Han memperingatkan Kim agar tidak mengandalkan Kang sebagai pelindungnya karena bahkan Kang sudah tidak bisa dihubungi. Tapi Kim hanya tersenyum santai dan mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan asuransi cadangan jika sesuatu terjadi. Ia pun meminta Han menyapa teman lama mereka.
Tiba-tiba muncullah Canggu dari balik pintu. Dengan nada ceria seolah mereka sahabat karib, Canggu menyapa Han. Namun Han hanya menatapnya dengan heran dan bertanya kenapa ia ada di sana. Canggu merasa tersinggung dan menyindir bahwa Han masih saja bersikap seperti tokoh utama dalam drama yang sejungeng. Ia pun menyebut dirinya juga pernah menjadi tokoh dalam drama saat telinganya digigit Han. Han menanggapi dingin bahwa bahkan jika ia memakan telinga Canggu hingga habis, itu tidak akan memberinya kebahagiaan. Dalam kilas balik, terlihat Han yang masih muda menangis di depan kamar ibunya. Ia memohon agar sang ibu bertahan sedikit lebih lama, berjanji akan menjadi lebih kuat dari ayah dan saudaranya. Ia meyakinkan sang ibu bahwa semuanya akan terjadi suatu hari nanti dan meminta agar sang ibu tidak menangis. Itulah momen saat Han mulai mencari cara untuk menjadi kuat, membuka internet, dan menemukan sesuatu bernama Jujitsu. Beberapa tahun kemudian, Han mengejutkan saudara tirinya dengan menjatuhkannya ke lantai dalam satu gerakan cepat. Meskipun diancam, Han bersikeras bahwa kali ini ia benar-benar akan membunuhnya. Pertarungan antara dua saudara itu memanas dan sang ketua hanya menyaksikan dari kejauhan. Setelah mengetahui Han tengah berlatih, ia bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan. Han menjawab dengan tenang bahwa kini ia tertarik dengan olahraga bernama Jujitsu. Ketua keluarga yang sebelumnya mendengar dari ibu Han bahwa putranya memiliki bakat besar, bersikeras bahwa Han harus bersaing sebagai atlet. Namun Han menolak dengan rendah hati, mengatakan bahwa ia hanya menikmati olahraga tersebut. Ketua menegurnya, menyebut bahwa kerendahan hati tidak akan membawanya menuju kesuksesan. Ia menekankan bahwa Han harus lebih berani mengekspresikan diri dan berjuang demi prestasi. Ketua kemudian memerintahkan Han untuk bertanding sebagai anggota tim nasional di ajang Asian Games dan membawa pulang medali emas. Bila berhasil, Han akan secara resmi diakui sebagai anggota keluarga dan ibunya akan menjadi istri sah sang ketua. Namun bertahun-tahun kemudian, Han justru kalah dari Canggu, orang yang ia tahu menggunakan obat-obatan terlarang. Dengan nada mengejek, Canggu meminta maaf karena telah merebut posisinya dan menyuruh Han menganggap dirinya sial saja. Di saat itulah Han melihat ibunya dan sang ketua meninggalkan lokasi. Ibunya menatapnya dan meski Han tak mendengar jelas apa yang ia ucapkan, gerakan bibir ibunya terasa seperti kata-kata yang hangat. Sayangnya, itulah terakhir kalinya Han melihat ibunya. Beberapa waktu sebelumnya di kediaman ketua, pria tua itu bertanya-tanya mengapa ibu Han mendatanginya. Mengingat sebelumnya wanita itu selalu menolak bantuan darinya. Ia mulai menyadari bahwa membesarkan anak sendirian mungkin telah menjadi beban berat bagi ibu Han. Saat itu wanita itu mengungkapkan bahwa dirinya menderita kanker dalam stadium kritis. Sang ketua terkejut mendengar pengakuan itu. Ibu Han kemudian memohon agar setelah ia tiada, ketua keluarga itu bersedia menjadi satu-satunya keluarga yang dimiliki Han. Ia berharap pria itu bisa membesarkan Han dan memberinya peluang yang sama dengan anak kandungnya. Mengenal sang ketua sebagai orang yang rasional, ia yakin pria itu akan mempertimbangkan masa depan perusahaan dan perlunya sosok berkualitas. Ia juga berharap agar Han mulai terbiasa tinggal di rumah besar itu sebelum dirinya benar-benar pergi. Dari sinilah awal kehidupan Han di rumah sang ketua dimulai. Han saat itu hanya menginginkan rumah yang nyaman untuk ibunya. Namun takdir membawa perubahan. Ibunya pergi dan Han dibiarkan sendiri dalam rumah megah itu. Han meratapi kesedihannya sendirian di depan abu ibunya. Suatu hari teman latihannya datang mengunjungi tempat pemakaman. Namun sebelum berbicara lebih jauh, Han bertanya, apakah temannya tahu soal penggunaan obat-obatan oleh Canggu. Han penasaran, karena penggunaan jangka pendek mungkin tidak jadi masalah. Temannya mengakui bahwa direktur tim menyuruh mereka merahasiakan hal itu dari Han. Ia sendiri dulu yakin Han akan menang karena kemampuan alaminya jauh lebih unggul. Han tersenyum getir, menyadari bahwa banyak hal terjadi di belakang punggungnya. Meski begitu, Han tetap menghargai kehadiran temannya, orang satu-satunya yang datang mengunjungi ibunya. Ia meminta temannya pergi lebih dulu dan berjanji akan menyusul ke tempat latihan setelah urusannya selesai. Beberapa hari kemudian Jin Hyung menyarankan agar Han mengambil waktu untuk beristirahat dan menawarkan bantuan. Tapi Han hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan banyak uang dari asuransi jiwa ibunya. Han kemudian mencari pelatih mereka yang tampaknya sedang berada di luar sambil minum. Mengingat bahwa temannya berhasil meraih medali emas, Han mengajak untuk pemanasan. Jin Hyung setuju dan mereka bertemu di atas matras setelah Han mengganti pakaiannya.
Namun di luar dugaan, Han langsung menyerang. Jin Hyung terkejut karena tahu Han biasanya bermain defensif. Dengan senyum tipis, Han mensejungkeram pergelangan kaki Jin Hyung dan menjatuhkannya. Meski Jin Hyung sudah melakukan tap out, Han tetap tidak melepaskan sejungkeramannya. Han mencatat bahwa fleksibilitas Jin Hyung sudah jelas dipengaruhi oleh obat-obatan. Jin Hyung yang kesakitan berseru bahwa ia sudah menyerah, tapi Han malah semakin mempererat kuncian, sambil berkata bahwa ia ingin melihat lebih banyak hasrat bertarung darinya. Jin Hyang menjerit kesakitan, menarik perhatian semua orang di gym. Sementara itu, Chang-woo hanya tertawa, senang melihat sifat asli Han yang akhirnya terungkap. Jin Hyang masih tergeletak di lantai, bertanya mengapa Han sampai mematahkan pergelangan kakinya. Dengan tenang, Han menjawab bahwa ia tidak menyangka akan patah secepat itu. Ia menyampaikan kabar buruk itu dengan santai, menyatakan bahwa Jin Hyang tak akan bisa ikut Asian Games dan menyarankan agar seseorang membawanya ke rumah sakit. Chang-woo maju dan menghadapi Han secara langsung, menuduhnya masih saja mengeluh karena tidak terpilih untuk Asian Games. Namun Han hanya tertawa, penuh percaya diri, dan berkata bahwa ia bisa mengalahkan Chang-woo bahkan tanpa obat-obatan. Chang-woo mengejek balik, menyarankan agar Han juga seharusnya memakai obat untuk menang. Tapi Han menolak keras, baginya menolak narkoba adalah bentuk penghormatan terakhirnya terhadap Chang-woo sebagai sesama atlet. Di masa kini Han mengingat kembali betapa menjijikkannya rasa dari hal-hal buruk. Chang-woo terbaring di lantai sambil memegangi telinga kanannya yang berdarah. Han mengingatkannya bahwa sekarang kedua telinganya telah lenyap sambil menunjukkan lidahnya yang berlumuran darah. Dalam kenangan lain, Han tengah bergulat dengan Chang-woo yang berada dalam posisi bertahan yang nyaman. Nafas Han tersengal-sengal karena kelelahan, sementara Chang-woo tampak santai, tubuhnya tak menunjukkan tanda-tanda keletihan berkat pengaruh obat yang digunakannya. Han yang dipenuhi tekad berjanji akan menang meskipun tak menyebutkan teknik bela diri apa yang akan ia pakai. Chang-woo mencibir mempertanyakan apakah Han akan beralih menyerang dan menyebutnya pecundang. Tanpa peringatan, Han menggigit telinga Chang-woo membuat darah muncrat. Dalam gerakan mengejutkan, Han benar-benar merobek telinga itu hingga terlepas sepenuhnya. Teriakan Chang-woo menggema di seluruh gym, tapi Han tetap tenang, menyindir bahwa rasa sakit dari gigitan itu membuktikan bahwa obat penghilang rasa sakitnya ternyata tidak seefektif yang diklaim. Pelatih masuk dan mendapati kekacauan itu. Ia langsung menyebut Han gila karena perbuatannya. Namun itu belum selesai. Kembali ke masa sekarang. Teriakan kesakitan Chang-woo kembali terdengar ketika telinga keduanya juga dicabik. Han hanya tertawa sinis dan mengatakan bahwa sekarang wajah Chang-woo makin buruk. Kim yang menyaksikan adegan itu hanya bisa menggaruk kepalanya, tampak jengkel melihat kekacauan yang terjadi. Chang-woo bangkit dengan marah dan berusaha menyerang Han, mengancam akan menggigitnya sampai habis. Tapi Han menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa jika ingin menggigit, lebih baik menggigit sesuatu yang lezat, dan dirinya mungkin lebih enak daripada Chang-woo. Dengan santai, Han menampar wajah Chang-woo keras-keras lalu memukulinya tanpa ampun. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan lagi atlet jiu-jitsu yang hanya tahu cara bergulat. Chang-woo akhirnya menyadari bahwa Han kini telah berubah menjadi petarung sejati. Saat Chang-woo jatuh tersungkur ke lantai, Han berkata bahwa ia tidak akan bisa ikut Asian Games karena telinga kirinya juga telah hilang. Sementara Han menyatakan bahwa bahkan jika tubuhnya tercabik-cabik, ia tetap akan pergi bertanding. Ia menyebut Chang-woo lemah karena selalu bangkit hanya saat segalanya berjalan mulus dan langsung menyerah ketika keadaan memburuk. Namun kemudian Han menyadari bahwa Kim telah menghilang dari tempat kejadian. Han meneriaki Kim agar berhenti bersembunyi dan berhenti bersikap seperti pengecut. Kim yang tampak terpojok bersikeras bahwa dirinya tidak takut. Han lalu mencekik leher Kim, memperingatkan agar Kim berhenti berpura-pura menjadi orang kuat. Ia ingin mengajarkan Kim sebuah pelajaran agar tahu betapa buruknya konsekuensi dari permainannya. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Han menoleh heran. Kim hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa di zaman sekarang masalah tak bisa diselesaikan dengan tinju saja. Mata Han membelalak saat melihat siapa yang masuk, ayahnya sendiri sang ketua keluarga. Sang ketua menyatakan kekecewaannya karena Han masih terjebak dengan idealismenya. Ia justru menyetujui tindakan Kim, menganggapnya sebagai metode tercepat dan paling efektif. Han berusaha membela diri, menyatakan bahwa ia bisa mengalahkan Sejun karena dirinya jauh lebih kuat. Tapi sang ketua malah mengingatkan bahwa Sejun hanyalah amatir, sementara Han adalah atlet profesional.
Lebih dari itu, ketua mengatakan bahwa dalam dunia ini, tontonan mengenai pertarungan seorang amatir yang dipenuhi obat melawan atlet sejati justru lebih menarik. Realita itu menyakitkan bagi Han, tapi ia sadar permainan ini sudah jauh dari prinsip yang ia pegang dulu. Ketua keluarga akhirnya mengumumkan bahwa Kim akan memimpin proyek eksploitasi kelemahan para VIP. Ia memerintahkan Han untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi pertarungan agar tidak terlihat canggung di hadapan para tamu kehormatan. Han yang masih bingung dan goyah bersikeras bahwa hanya dia yang boleh memberi perintah kepada Kim. Namun sang ketua dengan dingin membantahnya, menyatakan bahwa Han hanya diberi tugas mengawasi Kim, bukan mengendalikannya sepenuhnya. Ia menegaskan kembali bahwa Han harus segera menanggalkan keyakinannya dan memusatkan perhatian pada persiapan laga. Han tak mampu berkata-kata. Ia hanya berdiri terpaku dalam kekosongan. Sementara Kim melintas di hadapannya dengan senyum licik, mengejeknya sambil mengucapkan selamat berlatih. Wajah Han menegang. Dalam hati, ia bersumpah akan menyelesaikan urusan dengan Kim setelah proyek ini selesai. Sementara itu, di gym tinju, Duhan tengah berlatih keras. Ia mengerang kesakitan, terhuyung saat menerima pukulan di tubuh. Ia menyadari bahwa kemampuannya belum cukup untuk menang. Saat tubuhnya terjatuh ke lantai dan keluhan tertahan keluar dari mulutnya, ia tahu bahwa dirinya masih butuh banyak perbaikan. Lawan sparingnya Sejun mengamati dan bertanya dengan nada skeptis, apakah ia dengan kemampuan seperti itu bisa menang melawan Han? Di luar ring, Suhyan ikut memperhatikan mereka. Ia menyindir Sejun, bertanya apakah dia sedang mabuk. Setelah itu, Suhyan menyuruh Duhan turun dari ring. Menurutnya, tak ada gunanya bertarung melawan pengguna narkoba. Duhan mengangguk, namun dalam hatinya ia masih belum bisa menerima bahwa Sejun telah mengalahkannya dalam keahlian yang selama ini menjadi kelebihannya. Suhyan menenangkannya, mengatakan bahwa bukan salah Duhan, pengguna narkoba memang memiliki kekuatan yang melampaui batas nalar manusia biasa. Duhan hanya diam dan mengiyakan, nadanya datar seperti robot yang kehabisan daya. Sejun kemudian mengatakan bahwa ia berniat mengonsumsi lebih banyak obat untuk menghadapi Han, tapi Suhyan langsung memperingatkannya. Ia tahu, jalan itu hanya akan menghancurkan Sejun dari dalam. Untuk membuktikan apa yang ia katakan, Suhyan memanggil Jungho. Jungho yang muncul mengeluh mengatakan bahwa sulit baginya untuk bertarung secara adil karena ia kesulitan mengontrol kekuatannya. Tapi Suhyan memberinya izin. Ia meminta Jungho untuk membuat Sejun memahami sisi gelap dari pengguna narkoba. Meski sempat ragu, Jungho akhirnya setuju. Suhyan lalu menambahkan, gunakan hanya 8% dari kekuatanmu. Perintah itu membuat Jungho kaget, namun ia bersiap. Ia hanya meminta satu hal, agar Suhyan menghentikan pertarungan jika sesuatu yang buruk terjadi. Sejun yang menyaksikan semua itu masih meragukan bahwa Jungho akan bertarung dengan sepenuh hati. Rasa percaya dirinya tumbuh, apalagi setelah ia berhasil mengalahkan Duhan. Namun di sisi lain, Jungho kini berdiri di hadapannya, memandanginya dengan serius dan dengan tenang menyuruh Sejun mengerahkan seluruh kemampuannya. Pertarungan itu pun akan segera dimulai. Tapi kali ini, bukan hanya tentang menang atau kalah, ini tentang menyadari apa yang dikorbankan demi kekuatan. Pertarungan dimulai tiba-tiba, mengejutkan Sejun saat tinju Jungho menghantam wajahnya tanpa ampun. Jungho tertawa melihat keterkejutan Sejun dan menjelaskan bahwa pukulan itu adalah teknik ciptaannya sendiri. Ia menyebutnya pukulan tanpa pikiran dirancang untuk mengecoh lawan. Sejun yang terkena pukulan menanggapi bahwa nama itu tidak cocok. Sementara Jungho merayakan keberhasilannya, ia berseru seolah telah menambah daftar pecandu narkoba yang berhasil ia taklukkan sambil tertawa sinis dan mempertanyakan apakah benar Duhan bisa kalah dari seseorang yang memakai obat. Suhyan segera turun tangan. Ia memperingatkan Jungho untuk tidak menganggap remeh pertarungan ini. Ia menjelaskan bahwa efek adrenalin bisa mempercepat pengaruh obat di tubuh Sejun. Pertarungan ini tidak akan berakhir semudah itu. Dan seketika Sejun muncul tepat di belakang Jungho. Jungho sempat menyombongkan diri bahwa tak ada yang bisa selamat dari pukulan spesialnya. Tapi saat itu juga, tinju Sejun sudah mengarah ke wajahnya. Sejun menghajar Jungho tanpa henti. Pukulan demi pukulan diluncurkan seperti binatang buas yang lepas kendali. Dengan satu uppercut keras, Jungho mulai menyadari obat itu memberikan efek yang sangat kuat pada tubuh Sejun. Ia mulai mempertimbangkan kecocokan Sejun dengan narkoba itu, dan meski harus mengakui keefektifannya, ia membenci pandangan di mata Sejun, tatapan seseorang yang tak mau menyerah. Jungho bertanya-tanya apakah pandangan itu bisa diubah seperti yang terjadi pada Han?
Di tempat lain, Han baru saja menyelesaikan shift kerjanya tepat waktu. Ia bersiap untuk absen keluar, namun seseorang menghampirinya. Han sudah tahu atasannya ini sering memberinya lembur dengan dalih tugas tambahan. Atasan itu berkata bahwa tak ada yang boleh pulang tepat waktu karena semua orang juga sedang lembur. Han mencoba menjelaskan bahwa ia masih dalam masa pemulihan, tapi si atasan tetap bersikeras dan meminta Han mengambil beberapa bahan karena orang yang biasanya melakukannya sedang cedera. Han sempat memikirkan untuk membalas. Ia tahu perusahaan ini tetap bisa berjalan tanpa dirinya. Saat itu, seseorang dari tim pemasaran muncul dan menyapa sang manajer dengan antusias. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Jae-sung, wajah yang sangat dikenalnya dari dunia Jiu-Jitsu. Manajer menyambutnya hangat, tampak mengabaikan keberadaan Han sepenuhnya. Han menatap Jae-sung dengan tajam. Kenangan mereka di gym kembali membanjiri pikirannya. Jae-sung mencoba memperkenalkan diri, namun Han sempat membalikkan badan, tak berniat menyapanya. Namun akhirnya ia berbalik, mengaku heran betapa kecilnya dunia ini. Meski kesal di awal, Han mengusulkan untuk pergi minum bersama, menganggap menyenangkan bisa bertemu wajah yang dikenal. Beberapa waktu sebelumnya, manajer Jae-sung pernah memintanya untuk bertemu dengan tim dukungan manajemen karena orang yang biasanya mengurusnya sedang dalam perjalanan bisnis. Jae-sung menerima permintaan itu sambil tersenyum, meski dalam hati kesal karena itu berarti ia tak bisa berlatih Jiu-Jitsu malam itu. Ia merasa frustasi dan sempat berpikir untuk mengundurkan diri karena pekerjaan lembur yang tak masuk akal ini. Meski begitu, ia tetap datang ke departemen dukungan manajemen dan bertemu dengan Han. Han menyambutnya dengan wajah cerah. Manajer yang menyaksikan pertemuan itu bertanya apakah mereka saling kenal, dan Han menjawab bahwa mereka memang pernah berkenalan. Setelah pertemuan, manajer mengajak Han untuk ikut minum bersama. Dalam hati yang cemas, Jae-sung meminta izin untuk kembali ke mejanya, beralasan ada sesuatu yang tertinggal. Tapi dalam pikirannya, yang tersisa hanya satu keinginan, segera pergi dari situ. Manajer meminta Jae-sung untuk cepat kembali dan meninggalkan ruangan dengan tenang, sementara Han memandangi punggungnya dengan senyuman yang mengandung sesuatu. Jae-sung langsung menuju toilet dan mengunci diri di salah satu bilik. Keringat dingin membasahi tubuhnya, panik mulai merayapi dada. Ia tahu apa yang baru saja ia temukan tidak bisa dianggap remeh. Namun, alih-alih menelepon, ia memilih mengirim pesan. Tangannya gemetar saat menulis dan saat itu juga ia sadar Han memiliki marga yang sama dengan sang chairman. Saat mencoba menenangkan diri, bayangan gelap menyelimuti biliknya. Ia mendongak dan dengan ngeri melihat Han berdiri di atasnya. Dengan nada datar, Han menyebut bahwa ia hanya sedang menghapus masalah tak terduga. Ia memasuki bilik dan langsung menendang ke arah Jae-sung, namun pemuda itu berhasil menghindar. Jae-sung mencoba berbicara, berusaha mengajak diskusi dengan alasan mereka masih di tempat kerja. Tapi Han hanya menjawabnya dengan pukulan yang gagal mendarat. Han mulai mengamuk, menghantam pintu bilik hingga terlepas membuat tubuh Jae-sung terlempar bersamanya. Ia mencoba menahan tubuhnya agar tak terjatuh parah, namun gagal. Dalam keadaan terkapar, Jae-sung memohon agar Han berhenti. Dengan suara bergetar, ia mengaku tahu apa yang diinginkan Han dan bersumpah tidak akan membuka mulut. Ia berusaha meyakinkan Han bahwa pekerjaannya di perusahaan jauh lebih penting dan bahwa ia sama sekali tidak dekat dengan Sejun. Tapi semua itu dusta belaka. Dalam hatinya, ia berencana menyebarkan semuanya setelah lolos dari situasi ini. Namun Han tahu segalanya. Ia menjelaskan mengapa kucing tak langsung membunuh serangga yang ditangkapnya. Seekor kucing akan membiarkan serangga itu hidup sebentar, memberi harapan palsu, menjadikannya permainan. Perlahan Han menciptakan permainan yang sama pada Jae-sung. Ketika Jae-sung mencoba melawan dengan melakukan tackle mendadak, Han hanya tersenyum. Dengan mudah ia menangkap tubuh Jae-sung, mengangkatnya seperti kain lap, lalu membantingnya ke lantai keras. Jae-sung mengerang, menahan rasa sakit. Han mengagumi keberanian bicara pria itu. Tapi ia sudah memutuskan akhir yang pantas harus diciptakan. Ia menarik rambut Jae-sung, menyeretnya ke salah satu urinoir. Dengan kejam, ia membenturkan wajah Jae-sung ke permukaan porselen dingin itu. Darah langsung memercik, menodai putihnya keramik. Han terus menginjak kepala Jae-sung seperti kain lap bekas, membuat wajah pemuda itu berubah menjadi tak lagi dikenali. Dalam desaan sarkasme, Han menyarankan agar jika perusahaan tak memberikan kompensasi, Jae-sung bisa mencarinya nanti. Ia bahkan bersedia membayar untuk implan, jika saja Jae-sung masih hidup hingga saat itu.